perlu tegaskan lagi di sini, jangan sampai salah pemilih pemimpin di 2024. Pastikan pilih pemimpin yang mau melanjutkan program-program kerjanya Pak Jokowi ya, karena kita tahu program kerjanya Pak Jokowi ini sudah diakui ya, bahkan membuat Indonesia tampak wow dan hebat di mata-mata negara lain. Ini patut kita syukuri dan patut kita berbangga. Halo Sobat Siwa TV, jumpa sama Ayu di Siwa TV ya. Mari kita bahas tentang dunia perpolitikan Indonesia yang semakin hari semakin panas ya, karena tahun ini adalah tahun politik, jadi sudah pasti banyak isu-isu hoax dan isu-isu propaganda yang bertebaran di dunia politik. Kita nggak usah lama-lama lagi, langsung mari kita bahas yang lagi heboh dan lagi rame-rame. Ini datanya dari Menteri Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ya, Pak Mahfud MD. Beliau meminta kepada para pendukung atau lebih tepatnya koalisi pendukung Anies Baswedan agar tetap solid, kompak dan bersatu supaya Anies mendapatkan tiket capres di 2024. Pak Mahfud juga menegaskan bahwasanya tidak pernah ada upaya oleh pihak pemerintah atau pihak istana untuk menjegal majunya Anies di 2024. Justru kata Pak Mahfud MD, bisa jadi penjagalan datang di dalam koalisi tersebut ya, atau koalisinya Anies sendiri. Karena kita tahu ya, sampai saat ini ketiga partai ini masih sibuk untuk ngurusin masing-masing partainya sendiri. Kita ambil contoh ada Demokrat ya. Demokrat ini sekarang lagi menghadapi menghadapi PK-nya Muldoko di MK ya. Jadi kalau MK mengabulkan PK-nya kubu Demokratnya Muldoko, otomatis sudah pasti Demokrat yang sekarang dipegang oleh AHY dan juga Pak SBY jatuh ke tangan kubu Muldoko. Bisa dipastikan saat itu juga Anies Baswedan telah gagal menjadi calon presiden RI ya, dan gagal bertarung di 2024 mendatang. Karena jika hanya yang maju dua orang, Nasdem dan PKS, suaranya tidak akan cukup ya, dan tidak akan bisa mengantarkan Anies menuju RI 1 ya. Jangankan menuju RI 1, dapat tiketnya aja belum tentu bisa. Yang kedua adalah datangnya dari Nasdem. Nasdem ini baru-baru ini heboh ya, karena petinggi partainya yang juga seorang sekjen partai duduk di kementerian, salah satu menterinya era Pak Jokowi ini terlibat dugaan korupsi sebesar 8 triliun rupiah ya. Bisa dipastikan ada mega korupsi dengan angka yang begitu besar. Bahkan ini lebih besar dari jumlah korupsi mangkraknya di Hambalang di eranya Pak SBY. Nah, karena kasus ini suara Nasdem pun juga anjlok ya, anjlok seanjlok-anjloknya, karena isu ini dengan cepat berhembus ke masyarakat. Otomatis pandangan masyarakat atau penilaian masyarakat terhadap Nasdem atau kepercayaan masyarakat terhadap Nasdem juga mulai menurun. Jika sudah seperti ini, maka otomatis gagallah sudah angan-angan Anies Baswedan maju menjadi capres di 2024. Karena TK-nya Muldoko, terus karena masalahnya Nasdem sendiri, terus ketiga adalah belum tentu PKS otomatis mau mendukung Anies Baswedan ya, karena kita tahu ya PKS juga selama 10 tahun ini berada di luar koalisi pemerintahan. Otomatis keadaan keuangan atau keadaan dana partainya juga kering meronta-meronta ya, karena memang tidak ada pemasukan selama menjadi oposisi. Nah, itulah yang dimaksud Pak Mahfud MD. Justru bisa jadi penjagalan itu ada di dalam koalisinya Anies Baswedan sendiri. Makanya Pak Mahfud meminta koalisi pendukungnya agar tetap solid dan bersatu ya, karena itu jangan dikit-dikit menggaung-gaungkan isu-isu penjagalan lah, pengambil alihan partai lah, karena kita tahu ya banyak kasus serupa ya di Indonesia ini yang sama dengan kasusnya Demokrat ya. Kita tahu ada Golkar yang dulu juga mengajukan PK ke MK, terus ada P3. Nah, itu semua juga dimenangkan oleh orang yang mengajukan PK. Nah, bisa jadi kalau saat ini nanti putusannya MK adalah mengabulkan gugatannya di kubu Muldoko, otomatis seperti yang aku bilang tadi, gagallah sudah Anies Baswedan untuk maju di 2024 ya. Kalau sudah demikian, PKS juga akan merapat ke kubu Prabowo. Otomatis PKS juga akan berpikir ulang ya, dan menyelamatkan dirinya sendiri. Kita tahu ya sifatnya PKS ini seperti apa. Otomatis dia akan mencari tempat berlindung yang aman.
Di manakah tempat berlindung yang aman? Ya di Prabowo, ya di Gerindra. Nggak mungkin larinya ke PDI Perjuangan. Akan sangat sulit ya PKS berada dalam satu koalisi bareng PDI Perjuangan. Karena sejak awal ya sudah dikatakan bahwa ideologi partainya beda, visi misinya juga beda. Yang kedua, karena PKS ini di dua pilpres belakangan ini 2014 dan 2019 adalah berturut-turut mendukung Gerindra, mendukung Prabowo Subianto. Jadi otomatis lebih nyaman bagi PKS untuk berlindung ke sana, untuk merapat ke sana daripada ke PDI Perjuangan. Tapi ya gimana lagi ya, namanya kubu Anies Baswedan. Ya. Mereka ini akan malu ya, mereka akan malu dan tidak mau mengakui bahwasanya sebelum bertarung pun jagoan mereka juga akan kalah dan akan keok di pencalonan Pilpres 2024. Makanya sengaja pihak mereka menggaung-gaungkan ya, menggembar-gembarkan tentang upaya penjagalan pencapresan lah, pengambilan partai lah, dan lain sebagainya, isu-isu propaganda yang sengaja diciptakan untuk memperkeruh dan memperpanas suasana politik di 2024 mendatang. Padahal Pak Jokowi secara tegas itu mengajak masyarakat untuk ikut andil di 2024 ya, menyambut Pilpres ini dengan sukacita dan dengan kedewasaan ya, harus digarisbawahi ya. Pak Jokowi mengharapkan Pilpres di 2024 nanti jujur, adil dan penuh kedewasaan. Alasannya kenapa Anies Baswedan tanpa dijegal pun sudah kalah ya, karena nggak punya basis massa ya. Anies Baswedan diharapkan ya oleh Partai Nasdem bahwa mampu meraup suaranya Prabowo yang sekarang merapat ke koalisinya Pak Jokowi semenjak ditunjuk oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Tapi nyatanya sampai saat ini pun suara pendukungnya Pak Prabowo ya, yang identik dengan kelompok kanan garis keras atau kelompok 212 ini tidak banyak berpengaruh ke suara atau elektabilitas survei Anies Baswedan. Kenapa demikian? Karena masih ada ya pihak kepercayaan Prabowo atau tangan tekanannya Prabowo, yaitu Fadlizon, yang sangat dekat dengan kelompok 212 ini. Nah, makanya kenapa Anies Baswedan suaranya tidak begitu moncer atau justru cenderung tergerus habis oleh Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto, karena memang yang seperti aku bilang tadi, beliau ini tidak punya basis massa, tidak punya pendukungnya Anies Baswedan adalah pembencinya Pak Jokowi. Jadi otomatis susah bagi Anies untuk menaikkan elektabilitas suaranya. Makanya ya, cara yang paling tepat adalah flying victim dengan seolah-olah pihak mereka adalah pihak yang dizolimi oleh pemerintah. Menggaung-gaungkan perubahan, apanya yang perlu dirubah? Sedangkan masyarakat Indonesia itu 80% ya sudah puas dengan kinerjanya Pak Jokowi. Ya kalau sudah puas, kenapa harus diganti? Kenapa harus berubah? Kenapa nggak kita lanjutkan saja? Nah, ini bodohnya Anies Baswedan. Oleh karena itu, aku perlu tegaskan lagi di sini, jangan sampai salah memilih pemimpin di 2024. Pastikan pilih pemimpin yang mau melanjutkan program-program kerjanya Pak Jokowi ya, karena kita tahu program kerjanya Pak Jokowi ini sudah diakui ya, bahkan membuat Indonesia tampak wow dan hebat di mata-mata negara lain. Ini patut kita syukuri dan patut kita berbangga. Menurut aku yang paling cocok adalah Pak Ganjar Pranowo ya. Pak Ganjar Pranowo pemberani ya, tegas ya. Dan ini nggak kaleng-kaleng gitu loh. Rekam jejaknya juga ada. Pernah jadi anggota DPR, gubernur juga iya, kader partai. Sekarang kalau beliau maju menjadi calon presiden, itu adalah suatu yang tepat ya. Jangan sampai kita salah pemimpin ya, salah pilih pemimpin di 2024, mengusung atau memilih orang yang dengan sengaja ingin Indonesia hancur, dengan sengaja dekat dengan kelompok yang pengen Indonesia nggak maju-maju. Kalau ini terjadi, maka tamatlah riwayat Indonesia untuk bisa menjadi negara maju di 2045. Karena harapan itu sudah ada di depan mata, mari kita bantu pemerintah untuk mewujudkannya. Oke guys, itu aja yang mau dibahas kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa selalu dukung channel Siwar TV ya. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like-nya, jangan lupa komen serta share video-video Siwar TV ya, karena banyak pencerahan, banyak pemberitahuan, informasi yang bisa untuk kita jadi melek dunia politik. Aku Ayure, kita ketemu lagi di kesempatan yang selanjutnya ya. Thank you.